Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Fadila, NIM 17005038, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, berasal dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam metodologi pendidikan 2 saya yang berjudul hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Padang Besi, Sumatera Barat. Bab 1, pendahuluan. Dalam latar belakang, berdasarkan hasil wawancara dengan Widya Iswara mengenai tingkat kedisiplinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Besi, Sumatera Barat mengatakan, yang pertama, tingkat kedisiplinan peserta diklat yang beragam. Yang kedua, kurangnya aktivitasnya peserta diklat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Padang Besi, Sumatera Barat, diperoleh gambarannya. Yang pertama, kurangnya disiplin peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Yang kedua, memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda pada masing-masing peserta diklat. Yang ketiga, kurangnya partisipasi peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Poin selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, cara mengajar sebagian Widya Iswara belum bervariasi, menjadi peserta didik malas belajar. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam mengaktualisasikan disiplin belajar. Yang ketiga, masih rendahnya keteraturan belajar peserta didik. Poin selanjutnya, batasan masalah. Permasalahan ini dibatasi pada hubungan disiplin dengan hasil belajar peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Poin selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Poin selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk melihat gambaran disiplin dari peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Yang kedua, untuk melihat gambaran hasil belajar peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Yang ketiga, untuk melihat hubungan antara disiplin peserta diklat dengan hasil belajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat. Poin selanjutnya, manfaat penelitian, teoritis, praktis. Dalam praktis terdapat bagi Widya Iswara, bagi peserta diklat, bagi penelitian. Poin selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama itu terdapat disiplin. Disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan peserta diklat untuk melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan norma-norma yang telah ditetapkan bersama, baik persetujuan tertulis maupun tidak tertulis antara peserta diklat dengan pendidikan di sekolah maupun orang tua di rumah. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan akhir yang diterima oleh peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Terdapat disiplin belajar. Yang kedua, hasil belajar. Dari hasil belajar terdapat pengertian disiplin belajar, faktor disiplin belajar, unsur-unsur disiplin. Yang ketiga, hubungan disiplin dengan hasil. Selanjutnya, penelitian relevan. Hasil penelitian Nisa Dian Rahmawati 2004, hasil hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di Sekolah Dasar Negeri Sumber Jaya 04 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hasil pengelolaan data didapatkan disiplin belajar diperoleh melalui angket. Hubungan signifikasi antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN kelas 4. Selanjutnya, kerangka berpikir. Disiplin belajar terdapat variabel X,
hasil belajar peserta diklat terdapat variabel Y. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan pada disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Besi, Sumatera Barat. Selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik yang digunakan lalu diinterpretasikan. Selanjutnya populasi sampel. Selanjutnya instrumen dan pengembangan. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Selanjutnya pengumpulan data. Kuesioner terdapat kadang-kadang, sering, selalu, jarang, atau tidak pernah. Selanjutnya teknik analisis data. F sama dengan F atau N kali 100%. Keterangannya P presentasi atau persen, F frekuensi jawaban, N jumlah responden. Sekian penjelasan metodologi pendidikan 2 dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.